Selamat datang di Bahasin Buku. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam nih dari kutipan-kutipan menarik yang Anda bagikan. Sumbernya dari buku Leil Londes, How to Talk to Anyone. Wah, ini janjinya ada 92 trik kecil ya buat bantu kita semua ngobrol lebih efektif. Jadi misi kita sekarang, kita bedah beberapa teknik yang paling oke dan praktis dari buku ini. Yang bisa langsung Anda coba pakai sehari-hari, di kerjaan atau pas lagi kumpul-kumpul. Inti bukunya ini kan Lowndes bilang kalau sukses itu seringnya bukan cuma soal IQ tinggi atau wah penampilannya keren banget, tapi lebih ke yaitu keterampilan ngobrol sama orang lain, skill interaksi. Lowndes ini cerita dia banyak belajar dari ngamatin orang-orang yang kelihatannya punya segalanya. Mereka tuh ternyata bukan cuma hoki, tapi emang jago caranya berhubungan sama orang. Autobiografi dalam gerak gitu istilahnya. Tanpa sadar bahasa tubuh kita tuh cerita terus soal siapa kita. Nah, buku ini ngajak kita lebih sadar, lebih terampil ngatur sinyal-sinyal ini. Saran standar kayak, senyum dong, itu aja katanya udah nggak cukup di zaman sekarang. Orang gampang banget nangkep kalau nggak tulus. Kita lihat nanti gimana teknik-teknik spesifiknya bisa kasih efek yang ya lumayan beda. Oke, siap. Mari kita mulai gali ya. Kutipan pertama yang Anda pilih ini langsung ke intinya. Kesan pertama, senjata utamanya senyum, jelas. Tapi Lowndes nawarin yang beda, bukan senyum biasa. Teknik #1, dia sebut the flooding smile, senyum yang membanjir. Ini bukan senyum yang klik, langsung keluar otomatis buat siapa aja. Ada cerita soal misi temannya penulis yang jadi CEO, dulu katanya senyumnya cepet banget. Tapi pas udah jadi bos, senyumnya jadi ada jeda dikit, sepersekian detik gitu. Nah, jeda sepersekian detik itu kuncinya menurut Lowndes. Itu yang bikin senyumnya kerasa lebih personal, lebih mendalam, dan lebih bisa dipercaya. Ini bukan asal ngomong loh, buku ini nyebut studi soal wanita di dunia bisnis. Hasilnya, yang senyumnya agak telat dikit malah dianggap lebih kredibel. Jadi idenya, jangan langsung pasang senyum. Tatap dulu wajah orangnya sebentar. Kayak serap dulu gitu kehadirannya. Baru deh, biarin senyum hangat itu pelan-pelan banjirin muka Anda. Seolah senyumnya khusus buat dia. Rasanya lebih tulus kan? Ketemu orang yang senyumnya kayak template, kurang nyampe gitu. Oke, selain senyum, apa lagi nih? Mata. Teknik #2, sticky eyes, mata lengket. Lowndes nyaranin kita bayangin mata kita itu kayak dilem ke mata lawan bicara. Pakai permen taffy hangat katanya. Unik ya bayangin ya. Intinya jangan cepet-cepet putus kontak mata, bahkan pas mereka udah selesai ngomong. Kalaupun memang harus palingin muka, pelan-pelan aja. Kayak lagi narik permen taffy itu sampai putus. Ada cerita lucu juga di buku ini. Penulisnya sempat ngerasa terinspirasi banget sama kontak mata intens dari peserta seminar. Taunya belakangan pesertanya itu agak tuli, jadi dia fokus banget baca bibir. Iya, itu nunjukin betapa kuatnya ya efek kontak mata, nggak peduli niat aslinya apa. Penelitian di Boston yang dikutip juga dukung ini. Orang cenderung lebih respek dan suka sama yang jaga kontak mata intens. Padahal subjek penelitiannya nggak sadar loh, mereka cuma lagi dihitungin kedipannya aja. Kontak mata kuat juga bisa bikin kelihatan pinter katanya, karena pemikir abstrak biasanya bisa tahan natap lama. Tapi, ada catatan penting dari Lowndes nih. Kalau antar pria, kontak mata terlalu intens bisa dianggap nantang atau bikin gak nyaman. Secara biologis juga, tatapan intens itu mancing reaksi fisik, detak jantung naik, adrenalin keluar. Mirip kayak pas jatuh cinta atau pas ngerasa terancam. Jadi konteksnya penting banget. Dan ada lagi nih yang lebih intens. Teknik #3, epoxy eyes, mata epoxy. Ini dipakainya pas situasi grup. Jadi, pas ada orang lain lagi ngomong, Anda malah fokus natap target Anda. Orang yang pengen Anda pengaruhi atau pahami reaksinya. Bukan ke si pembicara. Lowndes bilang ini sering dipakai sama orang HR, pengacara juga buat ngamatin reaksi seseorang pas dengar sesuatu. Ini ngasih sinyal kalau Anda tuh tertarik banget sama si target dan nunjukin pedi juga. Tapi ya itu, hati-hati pakainya. Betul, ku dijeli pakainya. Lowndes kan nunjukin kekuatannya buat nunjukin minat, pede, atau bahkan kayak afrodisiak kalau lagi PDKT gitu ya. Soalnya micu penililtamin, hormon gairah itu. Tapi ya resikonya juga gede. Kalau targetnya nggak tertarik atau malah ngerasa dihakimi, wah tatapan seintens itu bisa bikin nggak nyaman banget, malah kayak ngintimidasi. Jadi ini bukan teknik buat asal dipakai. Perlu peka baca situasi,
pastiin bahasa tubuh lain juga mendukung kesan positif, bukan kayak lagi diawasin. Oke, oke. Jadi kesan pertama itu dari senyum tulus, kontak mata yang pas, terus komponen ketiga bahasa tubuh dasar, postur. Teknik #4, hang by your teeth, bergantung dengan gigi Anda. Ini visualisasinya unik tapi kuat banget. Bayangin aja, tiap kali Anda lewat pintu, ada kayak pengait kulit imajiner gitu ngegantung di atas kepala. Nah, dalam bayangan Anda, gigit pengait itu. Biarin dia narik kepala Anda agak ke belakang dikit. Ini otomatis bikin agak senyum tipis, terus ngangkat seluruh badan jadi tegak lurus. Kepala tegak, bahu rileks tapi ke belakang, torso lurus. Seolah-olah Anda digantung enteng sama gigi Anda. Lons nganggep postur itu salah satu penanda sukses yang paling kelihatan mata. Postur bagus itu langsung ngasih kesan pede kalau Anda itu seseorang biasa megang kendali. Nah, visualisasi bergantung pakai gigi ini kalau dilakuin tiap lewat pintu kan bisa puluhan kali tuh sehari. Tujuannya buat ngelatih postur tegak ini jadi kebiasaan, masuk ke alam bawah sadar. Ini fondasi nonverbal sebelum kita ngomong apa-apa. Jadi 3 teknik awal ini, senyum, mata, postur, semuanya soal bangun fondasi visual yang positif dan percaya diri. Siap. Fondasi kesan pertama udah mantep nih. Nah, tantangan berikutnya, ngobrolnya itu sendiri. Ngomong apa ya? Buku ini punya trik biar obrolan nggak cepet garing. Misalnya pas ditanya pertanyaan standar kayak, asalnya dari mana? Atau kerja apa? Lons melarang keras jawab pendek sepatah 2 patah kata. Ini intinya teknik #15, Never the Naked City, sama teknik #16, Never the Naked Job. Ingat nggak cerita penulis pas ketemu Mrs. Devlin? Gara-gara cuma jawab Columbus, Ohio, ya udah percakapan langsung macet. Harusnya, kata Lons, kasih umpan dikit, kasih bahan bakar. Contohnya, saya dari Columbus, Ohio. Kota itu sering loh jadi tempat uji coba produk baru, soalnya dianggap paling Amerika gitu. Katanya kalau produk sukses di Columbus, biasanya sukses juga di seluruh negeri. Atau sesuaikan umpannya sama lawan bicara. Kalau nama belakangnya Jerman, ceritain soal German Village di Columbus. Kalau Italia, sebut sister city-nya, Genoa. Intinya kasih sesuatu lah buat disambung sama dia. Ini krusial banget. Soalnya ngubah dinamika obrolan. Anda nggak cuma jawab, tapi juga proaktif ngasih kail atau pegangan biar lawan bicara gampang nerusin. Mereka nggak perlu mikir keras nyari topik baru. Prinsipnya sama buat pertanyaan kerjaan. Jangan cuma sebut jabatan. Kasih cerita dikit atau konteks menarik yang relevan. Ini nyambung ke teknik ke-25, The Nutshell Resume. Siapin beberapa versi resume lisan singkat. Isinya sorot aspek beda dari kerjaan Anda. Tergantung siapa lawan bicaranya, apa yang kira-kira menarik buat dia. Tujuannya ya biar Anda kelihatan menarik dan gampang diajak ngobrol. Terus gimana kalau obrolan mulai kerasa pelan atau agak canggung? Ada teknik simple banget tapi sering efektif. Teknik #20, parroting, membeo. Gampang banget, cukup ulangin 2 atau 3 kata terakhir yang diucapin lawan bicara. Tapi nadanya nanya gitu, nunjukin minat. Ini kayak ngelempar bola obrolan balik ke mereka. Penulis cerita pengalamannya di mobil sama temennya Phil. Dia capek banget, Phil mulai cerita soal teater. Penulis cuma nanggepin, teater. Phil lanjut cerita. Penulis membeo lagi beberapa kali. Akhirnya si Phil asik sendiri cerita detail soal pertunjukan Sweeney Todd sepanjang 45 menit perjalanan. Kedengerannya emang simple banget ya. Tapi efektifnya itu karena teknik ini bikin Anda kelihatan kayak pendengar aktif. Padahal usahanya minimal. Ini jaga momentum obrolan. Dan kayak contoh penjual mobil di buku itu, kadang bisa ngebuka keinginan atau keberatan yang tersembunyi. Si penjual kan terus ngulang kata kunci pasangan yang awalnya bilang nyari mobil praktis, sampai akhirnya kebongkar kalau mereka sebenarnya pengen Lamborghini. Tapi ya, tentu aja pakainya kudu bijak. Jangan sampai kedengeran kayak robot atau nggak tulus. Betul, jangan jadi robot bingo ya. Nah, buat ngidupin suasana dalam grup, ada teknik #21, encore. Kalau Anda lagi sama orang yang Anda hormati, atau pengen Anda bantu angkat di sebuah pertemuan, terus Anda ingat cerita dia yang menarik, nah minta dia ceritain lagi di depan grup. Misalnya, coba ceritain ke teman-teman dong soal pengalaman Anda waktu ini. Penulis ngasih contoh pas dia jadi direktur kapal pesiar. Dia sering minta dokter atau kapten kapal buat nyeritain ulang kisah penyelamatan heroik mereka ke grup penumpang yang beda-beda.
Ini strategi cerdas sih, banyak untungnya. Pertama, yang cerita jadi ngerasa dihargai, kayak diminta tampil lagi, encore. Kedua, nyajiin konten yang menarik buat didengar grup. Ketiga, ini bikin Anda kelihatan sebagai pendengar yang baik kan ingat ceritanya, dan orang yang perhatian karena mau ngebagiin cerita itu. Anda jadi fasilitator yang bikin orang lain bersinar. Itu sering ninggalin kesan positif banget. Oke, jadi kita udah bahas cara bikin kesan pertama yang oke, sama jaga obrolan biar ngalir terus. Sekarang, gimana caranya bangun hubungan lebih dalam? Bikin kedekatan gitu. Lowndes nekenin pentingnya fokus ke lawan bicara, teknik #28, communication, komunikasi Anda. Sarannya, perbanyak pakai kata Anda dan turunannya, terus bingkai kalimat dari sudut pandang mereka. Contohnya jelas banget sih. Daripada bilang, boleh saya cuti hari Jumat, mending, bos kira-kira Anda bisa nggak handle kerjaan tanpa saya hari Jumat nanti? Pas muji, bukan, saya suka jas Anda, tapi Anda kelihatan keren banget pakai jas itu. Bahkan pas eksperimen kecil nanya arah di jalan, mulai dengan, bisa nggak Anda kasih tahu saya? Itu ternyata dapat respon lebih ramah dibanding mulai dengan, saya lagi nyari, atau di mana ya letak. Logikanya sih, cukup dasar ya secara psikologis. Kita semua kan punya filter internal tuh, yang otomatis nanya, untungnya buat gue apa? Nah, dengan pakai kata Anda, atau fokus ke perspektif mereka, Anda kayak ngelewatin filter itu. Pesannya jadi kerasa lebih personal, langsung nyentuh ego atau rasa pentingnya lawan bicara. Dan seringnya lebih persuasif. Ini nunjukin kalau Anda mikirin mereka, nggak cuma diri sendiri aja. Cara lain yang halus buat bangun kedekatan, teknik #45, echoing, menggemakan. Ini beda dikit sama parroting tadi. Echoing itu artinya Anda secara sadar pakai kata-kata kunci, kata benda, kerja, sifat yang dipilih sama lawan bicara Anda. Dipakai pas Anda ngerespons atau nanya balik. Misal, ada ibu muda nyebut anaknya si kecil atau toddler. Ya udah, pakai istilah itu pas ngomong sama dia. Jangan cuma anak Anda. Kalau pengacara nyebut pekerjaannya praktek hukum, ya pakai istilah itu. Jangan sebut kerjaan Anda. Contoh gagalnya echoing yang diceritain itu ngena banget. Temennya penulis, si Phil, nyebut chalet, pondok mewah gitu, punya seorang wanita kaya, dia sebutnya cabin. Buat si Phil, cabin mungkin kesannya bagus ya, nostalgia. Tapi buat si pemilik, chalet itu kata yang pas buat propertinya. Gara-gara beda pilihan kata itu doang, kesempatan Phil diundang ke sana langsung hilang. Ini nunjukin betapa sensitifnya orang sama pilihan kata yang mereka pakai buat ngegambarin hal penting buat mereka. Tepat sekali. Menggemakan pilihan kata spesifik lawan bicara. Ya kata benda, kata kerja, kata sifat, bahkan preposisi unik yang mereka pakai. Itu secara nggak sadar bikin rasa nyambung, rasa sama. Ini ngirim sinyal kalau Anda itu sefrekuensi, punya cara pandang atau nilai yang mirip. Ini bentuk validasi yang halus banget tapi kuat. Nunjukin Anda nggak cuma dengar kata-katanya, tapi juga nangkep nuansa dan pilihan bahasanya. Kayak ngebangun jembatan komunikasi yang nggak kelihatan gitu. Jadi dari kutipan-kutipan yang Anda bagi ini, kita bisa lihat ya, banyak banget teknik spesifik dan praktis dari Lil Lowndes. Pesan utamanya jelas banget, komunikasi efektif itu bukan bakat misterius, tapi serangkaian keterampilan. Bisa dipelajari, bisa dilatih. Dengan praktekin hal kayak senyum yang membanjir, mata lengket, ngasih jawaban yang berisi, fokus ke Anda, atau ngikutin pilihan kata lawan bicara, ya Anda bisa ningkatin PD dan keefektifan pas ngobrol. Dan balik lagi ke premis awal buku ini ya, keterampilan berinteraksi ini yang sering jadi pembeda buat sukses. Kayak kutipan Lowndes tadi, nggak ada yang nyampe puncak sendirian. Kemampuan bangun jembatan sama orang lain, lewat komunikasi yang terampil, ya termasuk pakai trik-trik kecil ini, itu aset berharga banget. Ini bantu orang lain ngerasa nyaman dan nyambung sama Anda, yang ujung-ujungnya bisa buka banyak pintu. Nah, setelah kita bahas macam-macam teknik ini, mungkin ada satu hal nih yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Buku ini kan fokus banget ya sama teknik. Pertanyaannya, sejauh mana sih kita bisa ngandelin teknik-teknik ini buat bangun hubungan? Dibandingin sama koneksi yang emang tumbuh dari ketulusan asli yang spontan gitu. Itu pertanyaan reflektif yang bagus banget. Di titik mana ya kira-kira penggunaan teknik secara sadar itu mulai kerasa dibuat-buat atau malah manipulatif, bukan yang ngebantu komunikasi? Gimana caranya Anda bisa cerdas pakai alat komunikasi efektif ini, tapi tetap pastiin interaksi Anda itu akarnya dari niat tulus,
dan tetap jaga keaslian diri Anda. Nah, nemuin keseimbangan itu mungkin bisa jadi eksplorasi pribadi yang menarik buat Anda selanjutnya.